Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Bela Negara, kelas C Administrasi Publik 2019 akan memaparkan tentang materi 10, yaitu kebijakan pembinaan kesadaran bela negara. Dengan anggota Aquila Monica, Ella Alma, Fibra Zelviana, Arikotul Fadilah, Nudia Alfianti, dan Novi Husni. Implementasi bela negara dijadikan gerakan nasional dengan pendidikan untuk mencapai kepribadian watak dan perilaku warga negara sesuai pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pendidikan kewarganegaraan, Ladasmil, pengabdian sesuai profesi, serta pengabdian sebagai prajurit TNI. Bela negara dalam sistem pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga, melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan. Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional yang disiapkan dini oleh pemerintah dan total, terpadu, terarah untuk tegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara bisa melalui pendidikan kewarganegaraan, Ladasmil, pengabdian sesuai profesi, dan pengabdian sebagai TNI. Pasal-pasal yang berkaitan adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 tentang bela negara, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pertahanan keamanan negara, dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Komponen pertahanan negara ada komponen utama, cadangan, dan komponen pendukung. Komponen pertahanan negara. Yang pertama ada komponen utama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang TNI. Peran TNI yaitu sebagai alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugas berdasarkan keputusan politik. Fungsi TNI, yang pertama ada penangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar negeri maupun dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kedua, ada penindak setiap bentuk ancaman. Yang ketiga, pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Tugas pokoknya yaitu menegakkan kedaulatan negara, pertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, lindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara. Komponen pertahanan negara yang kedua ada komponen cadangan nasional, yaitu sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Yang hal itu terdapat dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002. Peran, fungsi, tugas pokok komponen cadangan nasional ini belum diatur dengan undang-undang. Keterkaitan komponen cadangan nasional dengan bela negara dapat digambarkan sebagai berikut. Komponen cadangan nasional dibentuk dengan tujuan untuk perbesar dan perkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam upaya selenggarakan pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Komponen cadangan nasional merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara dan seluruh sumdanas dalam usaha bela negara. Unsur-unsur komponen cadangan nasional, yaitu ada warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional. 3. Komponen pendukung. Komponen pendukung merupakan sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan nasional.
Komponen pendukung diatur dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002. Peran, fungsi, dan tugas pokok komponen pendukung belum diatur oleh undang-undang. Unsur-unsur komponen pendukung meliputi warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional. Hakikat ancaman. Pengertian ancaman adalah niat, pernyataan, situasi, kondisi, tindakan, atau perbuatan yang diperkirakan membahayakan atau merugikan. Ancaman kaitannya dengan bela negara yaitu setiap usaha atau kegiatan dari luar negeri atau dalam negeri, langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Perkiraan ancaman. Ancaman di Indonesia disebabkan oleh geopolitik Indonesia sebagai negara di posisi silang yang dipengaruhi oleh perkembangan konteks lingkungan strategis. Yang selanjutnya terjadilah silang hubungan antara kepentingan nasional dengan kepentingan negara lain. Ancaman meliputi ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Ancaman militer kecil dapat diatasi dengan peran PBB dan reaksi dunia internasional. Ancaman dari luar negeri bersumber pada international crime oleh aktor non-negara dengan memanfaatkan kondisi dalam negara yang tidak kondusif. TNI menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional dengan operasi militer perang. Ancaman non-tradisional. Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara berupa aksi teror, perampokan, pembajakan, penyelundupan, kekerasan, dan lain-lain. Strategi menghadapi ancaman non-tradisional yang mendesak dan harus diprioritaskan dilakukan oleh TNI dengan organisasi militer selain perang, di mana mereka diarahkan untuk mengatasi pertahanan yang mendesak, seperti aksi separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, tugas perdamaian dunia, tanggulangan bencana alam, dan lain-lain. Ancaman militer. Ancaman militer bisa berasal dari organisasi yang menggunakan senjata, militer suatu negara, dan gerakan kekuatan bersenjata. Ancaman militer itu sendiri adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk ancaman militer sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Ayat 2, ancaman militer sebagai berikut. Yang pertama, agresi. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Yang kedua, pelanggaran wilayah oleh negara lain dengan menggunakan pesawat atau kapal non-komersial. Yang ketiga, ada spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. Yang keempat, ada sabotase, yaitu untuk merusak instalasi perang militer dan objek vital nasional. Yang kelima, aksi teror bersenjata oleh jaringan teror internasional bekerja sama dengan teror dalam negeri. Yang keenam, pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata merupakan proses, cara, perbuatan memberontak atau pertentangan terhadap kekuasaan yang sah. Dan yang terakhir ada perang saudara. Perang saudara yaitu perang yang terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata dalam suatu wilayah yang sama. Strategi ancaman militer. Prioritas utama dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber, bentuk, dan juga ancaman militer. Ancaman agresi atau invasi dihadapi dengan mendayagunakan segenap kekuatan pertahanan. Agresi dihadapi dengan pertahanan berlapis. Lapis diplomasi sebagai hal non-militer, dan lapis pertama untuk mengurangi dampak perang. Lapis perlawanan tidak bersenjata diberdayakan untuk mewujudkan penolakan dan tingkatan nasionalisme dengan upaya psikologis. Ancaman militer selain agresi, kekuatan yang dipakai disesuaikan dengan skala ancaman. Strategi pertahanan militer untuk menghadapi ancaman bukan agresi dengan menggunakan kekuatan TNI sebagai lapis pertahanan militer atau gabungan. Dalam pelaksanaan HAN untuk menghadapi ancaman, TNI menggunakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer perang
merupakan segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain, yang didahului dengan pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. Operasi perang selain militer. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI itu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, untuk mengatasi pemberontakan bersenjata, untuk mengatasi aksi terorisme, untuk mengamankan wilayah perbatasan, untuk mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, untuk mengamankan presiden dan juga wakil presiden beserta keluarga, untuk melaksanakan tugas perdamaian dunia yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, untuk membantu tugas pemerintahan di daerah, untuk membantu polisi dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat, untuk membantu pengamanan tamu negara yang setingkat dengan kepala negara dan perwakilan asing di Indonesia, untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, untuk membantu pencarian dan pertolongan pada kecelakaan, untuk membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan juga penyelundupan. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah pentingnya sikap bela negara di era globalisasi ini, terutama dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai mahasiswa, kita dapat mengimplementasikan sikap bela negara di kehidupan sehari-hari, agar kedaulatan bangsa senantiasa terjaga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.